Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan dan silahkan Anda memberi komentar. Juga silahkan menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Silahkan menyaksikan. Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa bersama kami di Channel. Pada kesempatan ini kami ingin menyajikan sebuah ulasan ya. Saya tujukan untuk para YouTuber pemula ya. Ini sifatnya tutorial, semi tutorial, tapi lebih banyak memberikan sharing dari konten saya. Oke, para YouTuber pemula, dalam mencapai seorang YouTuber yang berpenghasilan tetap bahkan progresif, itu saya tawarkan 3 step ya. Pada unggahan yang pertama, sharing saya yang pertama itu ada 2 step. Pada saat ini saya memberikan penawaran ya 3 step untuk mencapai YouTuber yang produktif ya. Yang pertama, step yang pertama adalah bahwa YouTuber harus bekerja keras, berproduksi konten-konten untuk mencapai monetisasi. Ya. Jadi dari awal memulai membuat konten itu untuk menuju monetisasi. Ya. Monetisasi itu akan dibuka apabila YouTuber itu memiliki 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Oke. Jadi bukan jumlah konten, tetapi yang dihitung adalah jumlah subscriber dan jam tayang. Ya. Kalau saya lihat konten saya yang terkuat itu ada 2 ya. Itu kalau dijadikan 1 itu sudah mencapai persyaratan monetisasi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tetapi konten-konten saya yang lain itu banyak. Ada puluhan. Walaupun subscribernya sedikit, jam tayangnya juga sedikit. Nah, tapi itu bisa menjadi pelajaran yang baik. Konten-konten yang sudah kita unggah, sudah kita buat ya. Jangan dihapus ya, jangan dihapus, biarkan saja. Berapapun subscribernya, berapapun jam tayangnya, biarkan saja tetap ya. Nah, kita harus bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tangguh, itu mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya kita banyak menawarkan satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemirsa. Ya. Apa sih kebutuhan pemirsa itu? Ya, kita tidak
tahu secara pasti apa yang mereka butuhkan, ya. Kita bisa ikut-ikutan mengikuti trending topik, ya. Itu yang banyak dibuka. Nah, tapi kebutuhan pemirsa itu apa? Dalam unggahan saya yang pertama, saya memberikan satu penawaran, yaitu teori. Namanya Need Achievement Theory yang dibuat oleh Abraham Maslow. Ya. Abraham Maslow itu membuat teori tentang mencapai kebutuhan hidup manusia, yang berbentuk sebuah piramida yang bersab-sab, ya. Piramida bersab-sab. Nah, sab yang paling bawah itu dikatakan sebagai kebutuhan dasar. Bisa juga dikatakan sebagai kebutuhan biologis. Nah, kalau kita tahu kebutuhan dasar pemirsa, kita coba tawarkan sesuatu yang menjawab kebutuhan dasar pemirsa. Kebutuhan dasar itu terdiri dari sandang, pangan, papan. Nah, ini yang banyak memiliki komunitas masyarakat. Kebutuhan ini paling besar masyarakat memiliki kebutuhan dasar sandang, pangan, papan. Nah, karena kebutuhan itu tentu masyarakat ingin mendapatkannya. Nah, kalau ingin mendapatkan sandang, pangan, atau papan, masyarakat harus punya duit, ya. Untuk bisa membeli rumah punya duit, membeli pakaian punya duit, membeli makanan harus punya duit. Nah, bagaimana cara mendapatkan duit? Ya, masyarakat harus bekerja. Terus bagaimana bisa bekerja seseorang itu? Dia harus punya keterampilan. Jadi kebutuhan untuk mendapatkan duit itu, efek dominonya adalah dia harus memiliki keterampilan. Maka kalau para pemirsa, para YouTuber ingin menjaring masyarakat terbanyak, bisa menawarkan sebuah tutorial untuk bisa mencari duit, ya. Tutorial keterampilan untuk mencari duit. Nah, keterampilan apa yang bisa pemirsa tawarkan? Apakah membuat perabot, ya, rumah tangga, membuat karya-karya seni anyaman misalnya, atau membuat yang disebut handicraft, ya. Itu kalau para pemirsa YouTuber pemula punya keterampilan itu, bisa ditutorialkan, ya, buat mainan anak-anak, buat pakaian, buat misalnya topi misalnya. Nah, itu nanti orang akan melihat dan menirunya untuk mempraktekannya. Atau pemirsa YouTuber pemula punya keahlian memasak, silakan untuk ditutorialkan cara memasak. Memasak masakan Solo, gudeg Jogja misalnya, masak masakan Padang, masak masakan soto Betawi misalnya. Nah, apa yang Anda kuasai bisa ditutorialkan, dan itu
akan banyak mempunyai pemirsa yang ingin mendapatkan solusi masalahnya, yaitu bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, banyak sesungguhnya ya yang bisa ditawarkan pada pemirsa. Nah, kemudian setelah kebutuhan dasar terpenuhi dalam teori itu akan meningkat menjadi kebutuhan rasa aman. Seperti ya, rasa aman. Mungkin kalau orang bekerja itu amannya kalau dia tetap bekerja atau bisa meningkat. Kalau orang pengusaha, wira swasta, aman dalam pekerjaannya tetap langgeng. Itu juga rasa aman, ya. Juga aman dari ancaman-ancaman, dari persaingan. Nah, kalau Anda punya cara untuk membangun rasa aman dari pekerjaan, aman dari usaha, aman untuk berdagang, aman menyimpan uang, aman mengelola keuangan, sharingkan, tutorialkan. Ini akan banyak menarik para peminat yang kebutuhannya sudah meningkat menjadi kebutuhan rasa aman. Nah, setelah rasa aman, kebutuhan itu meningkat menjadi kebutuhan sosial. Kebutuhan untuk dikasih, kebutuhan untuk diakui di masyarakat, ya, dikenal. Nah, itu kebutuhan. Dikenal oleh tetangga. Yang lebih luas lagi, dalam kebutuhan sosial ini di media sosial. Maka media sosial itu cepat berkembang karena kebutuhan sosial, kebutuhan akan rasa sosial, dikenal orang, punya banyak teman, punya banyak kenalan. Ya. Setelah kebutuhan sosial itu meningkat menjadi kebutuhan untuk dihargai, untuk mendapatkan penghargaan. Apa sih yang dihargai itu, ya? Mungkin pekerjaan, jabatan, ya, jadi direktur, jadi eselon, pejabat eselon, pejabat di pemerintahan, pejabat di swasta. Ketika mencapai satu karier, itulah pencapaian penghargaan yang ia kejar. Nah, kalau Anda pemirsa punya keterampilan, punya kapasitas untuk mengupas ini sasarannya bukan lagi orang yang kebutuhan dasar atau aman atau sosial, tapi orang yang kebutuhan untuk berkarier, berprestasi. Ya. Setelah penghargaan tercapai, jabatan tercapai, kebutuhannya meningkat menjadi kebutuhan pengembangan, aktualisasi. Ya. Aktualisasi ini kebutuhan yang paling puncak. Sudah tidak mikir sandang pangan papan, keamanan, sosial, jabatan. Tapi yang dicari ada aktualisasi, mungkin berupa mencintai benda seni, musik, ya. Juga misalnya membangun rumah-rumah panti asuhan, rumah jompo misalnya, rumah singgah. Karena ini sebuah aktualisasi. Karena penghargaan sudah dia terima, keamanan sudah dia terima, sosial sudah dia terima.
kebutuhan dasar sudah dia terima. Cuma tinggal aktualisasi ya. Mungkin dari sub-sub ini ya, dari tingkatan-tingkatan ini bisa kita buat secara hierarkis dari bawah, atau kita bisa tawarkan secara bersama-sama dengan sasaran pemirsa yang berbeda-beda. Untuk kebutuhan dasar itu pemirsanya masyarakat yang dalam mengalami kebutuhan dasar. Untuk yang keamanan juga, sosial juga, penghargaan, aktualisasi juga. Bisa buat bersama-sama serentak. Ya, membuat konten-konten musik, konten-konten pameran. Ini peminatnya hanya orang-orang tertentu yang sudah mencapai kebutuhan aktualisasi. Oke. Nah, ini setidak-tidaknya menjadi cahaya bagi kita. Karena jalan yang kita lalui ini ya, kita banyak meraba-raba ya. Atau kita ikuti trending topik misalnya. Tapi trending topik itu belum tentu sesuai dengan kapasitas kita. Belum tentu sesuai dengan jangkauan kita. Nah, yang paling memungkinkan yang kita kuasai sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan jangkauan kita, itu yang paling memungkinkan. Dan sedapat mungkin kita bisa memberikan kebutuhan para pemirsa dan bisa menggiring opini para pemirsa dalam konten kita. Nah, sampai mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, barulah kita dimonetisasi. Nah, setelah kita terima monetisasi, itu belum ada pendapatan ya. Jadi pendapatan itu nanti estimasi setelah monetisasi. Itu dibutuhkan kerja keras yang kedua, step yang kedua. Produksi, produktif, tangguh, terus kerja. Untuk mendulang estimasi dari dolar ke dolar ya. Satu konten itu ditonton, ditayang 1000 tayang, itu baru dapat $0,5 itu ya. Jadi dari iklan halaman itu ya. Jadi saya tidak membahas untuk penghasilan lain. Yang saya bahas di sini adalah penghasilan dari iklan halaman. Ya, satu fokus itu dulu. Nah, dari monetisasi kita mendulang untuk estimasi. Mendulang ya. Kita harus produksi konten-konten lanjutan untuk estimasi. Jadi kalau sudah terkumpul mencapai 1.300.000 itu baru ditransfer ya, baru dapat transfer. Di bawah itu belum bisa. Nah, maka para pemirsa, kita jangan kendor kalau sudah estimasi, sudah monetisasi, harus tetap kenceng, tetap tangguh, tetap produktif. Kalau sudah berpenghasilan, kita harus membangun mental petahana. Petahana itu mempertahankan, bukan mengurangi ya, bukan mengurangi pekerjaan, santai-santai toh sudah dapat. Nah, itu salah. Kita harus membangun mental petahana, menambah produktivitas konten-konten kita,
mengembangkan kejelian kita, melihat peluang-peluang para pemirsa, menambah cakupan pemirsa, ya, dari pemirsa yang berkebutuhan dasar, pemirsa yang berkebutuhan keamanan, pemirsa yang berkebutuhan sosial, pemirsa yang berkebutuhan akan penghargaan, sampai pemirsa yang berkebutuhan akan pengembangan aktualisasi. Terus kita jaga, ya. Kita harus mempertahankan, mengembangkan. Kita bangun mental petahana. Ya, itulah para pemirsa 3 step yang harus kita bangun, ya. Step pertama menuju monetisasi. Step kedua pengumpulan estimasi. Dan step ketiga adalah progresif pengembangan diri untuk membangun petahana. Jadi jangan sampai setelah monetisasi kita kendor, akhirnya tidak dapat estimasi. Atau setelah estimasi kita kendor, akhirnya estimasinya menurun, berkurang sampai ya tidak produktif lagi. Terus tetap produktif, ya. Kalau bisa bertambah. Dulu sebulan 4 kali, tambah sebulan 6 kali, tambah sebulan 8 kali, tambah sebulan 16 kali. Ya, seproduktif mungkin. Karena itu kita harus membangun sebagai YouTuber yang bermental petahana. Oke, para pemirsa, demikian ulasan kami, ya. Ini sekedar sharing-sharing saja. Saya tidak memberikan tutorial, ya. Bisa dikatakan ini sharing atau semi tutorial, ya. Oke, para pemirsa, selamat mencoba, selamat bekerja. Saya doakan Anda tetap produktif, sukses sebagai YouTuber, ya, yang kreatif, produktif, dan terus bertambah penghasilan. Oke, jangan lupa nanti tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan memberi komentar. Selamat beraktivitas.